Nah, pemirsa. Tiga kan dulu di sana. Jadi tugas beliau dulu untuk mendekati suku-suku terasing. Jadi tetap masuk ke hutan. Tahu Ije bulan, 2 bulan harun buli. Dengan kondisi yang papak tutup ya. Tapi transport lautnya kan kapal dukung. Ya. HBC ya bang. Jadi kapal kan ke daerah ke suku-suku terasing. Suku terasing itu bukan hanya di Kalteng, tapi di Kaltim, di Kalimantan lah. Tapi Kalsel kayaknya dia lah. Mungkin karena kurang suku terasing yang di Kalsel. Jadi Kaltim, Kalteng dulu. Jadi anggota DPR dulu kan jadi satu DPR MPR ya. Sempat 2 periode. Haban. Mulai jitek lah beliau terlalu mulai haban. Tamek ke Suaka Insan, dirabat di Suaka Insan. Waktu itu ada dari utusan Pak Soeharto untuk membawa beliau ke Jakarta, ke RSPAD ya, tentara itu, rumah sakit tentara. Tapi ditolak karena jawabannya saya ingin pulang di kampung halaman. Oh, beliau bapaknya sendiri, almarhum sendiri yang menolaknya, bukan dari pihak rumah sakit lah, bukan. Oh, kaget saya. Karena memang utusan itu menyatakan dikirim ke Jakarta, masuk ke RSPAD untuk perawatan. Tapi beliau menolak. Saya ingin pulang di dekat kampung halaman saya.
di Suaka Insan 1 bulan. 1 bulan dirawat dia. Karena penyakit beliau itu gula sama liver. Jadi bertolak belakang kan. Yang satu perlu gula, yang satu tidak boleh gula. Jadi selama di rumah sakit 1 bulan, ada juga cerita yang menarik. Nah, ya sabuk. Apa menarik, Bu? Bahasa Banjar aja, Bu. Ya sabuk. Bahasa Banjar kita Ya, ya. biar anu. Jadi Bahasa Banjar. mungkin 10 hari sebelum saatnya pulang, itu selalu bertanya, hari ini tanggal berapa? Tiap hari. Tiap Malah hari. takun teruslah almarhum. Terus menghitung Oh. 9 hari lagi. Biar besok biar tanya, almarhum inilah iya, bukan besok tanya lagi Tanggal berapa? tanggal berapa. 8 hari lagi berarti lah. Itu bukan 1-2 anak yang tanya. Tiap anak ditanya. Tiap anak ditanya. Dan kami dulu tidak ada keberanian untuk bertanya. Kenapa Bapak kok bisa ini? Kadang berani bertanya. Mana berani? Cuma berpikir aja. Mungkin saatnya pulang. Oh, sudah sudah ada feeling anak-anaknya. Di hari ketiga saya memberanikan diri bertanya. Karena waktu itu adik saya itu tugas malam jaga rumah sakit sama bapaknya anak-anak. Kalau saya pagi karena punya bayi kan. Jadi kalau ganti shift itu. Rasanya hari ketiga memberanikan diri bertanya. Bapak itu menghitung apa? Jawabannya hari baik. Oh, hari baik. Hanya itu. Tidak berani lagi bertanya yang lain. Terus malam 2 hari sebelumnya kali, adik jaga malam, pas ganti shift kami berdua, dia bilang, Mbak, ini ada bapak tadi ngasih jam untuk dia. Ngasih jam tangan. Jam tangan. Jadi tanya, kamu lihat nggak jamnya jam berapa? Lihat, berarti bapak tuh pulang jam segitu. Kita tunggu aja. Oh, sudah feeling ke sana lah. Nah, soalnya dia bilang, terus coba buka laci meja di rumah sakit Suaka Insan kan, kita ambil jamnya bapak. Habis diambil kasih dia lihat. Oh. Tapi sebelumnya dia bilang buka jendela, hordennya buka. Terus, untuk orang Islam ini saat yang paling baik buat mereka. Pertama menjalani hidup mereka ingat sama Allah. Terus dia pegang jamnya, terus dia bilang ini jam bapak bukan jam mahal. Jangan kamu jual, jangan kamu kasih orang. Simpan aja. Ibu yang megang. Adik ibu. Adik laki-laki. Nah, terus dia bilang ingatin terus jam berapa, dia bilang 5 berapa pas dia meninggal. Jam 5 berapa gitu lupa. 5 lewat lah. Subuh. Wah. Subuh. Ya waktu subuh lah, waktu sholat Iya, subuh. subuh. Karena dia bilang ini hari yang paling baik untuk orang Islam. Jadi dia menunjukkan tadi ngasih jam tadi 3 hari sebelum dia meninggal. Pastinya 3 hari sebelum dia meninggal itu. Jadi dia ngasih itu pas jam itu juga. Oh, ada udahlah. Firasat lah ibaratnya. Dia udah tahu. Jadi akhirnya kami sambung-sambung kan, dia menghitung hari dengan jam. Berarti dia ini menunggu dia kan paling favoritnya angka 17. Angka 17. Untuk anaknya nggak 17 ya. Apapun 17. Oh. Dan dia meninggal pun tanggal 17 Agustus. 17 Agustus meninggal. Wah, Masya Allah. Hari kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggal. Ini kan ada sekelumit informasi bahwa itu ada keanehan ketika pemakaman beliau. Gimana ceritanya, Bu? Itu waktu kena dimakamkan secara ABRI ya, militer. Jadi kan pasti pakai salvo ya, ditembak ke atas itu. Di saat ditembak itu tidak ada yang bunyi. Senjata tidak ada yang bunyi. Satu pun tidak ada yang bunyi. Nah terus gimana kelanjutannya? Ya sudah, langsung aja turunkan. Tanpa ada dor. Tanpa dor. Tapi waktu di mana ya? Di depan masih bunyi. Tapi waktu di mau diturunkan kan biasanya ditembak itu nggak ada yang bunyi. Bolehlah cilik riwut. Yang kasihan kan mereka. Oh, yang bertugas. Iya, karena komandannya kan malu. Oh. Akhirnya dicek, katanya setelah pemakaman dicek. Bener aja. Itu bunyi semua.
kalau yang satu atau dua ya Iya, Semua. masih ada. Ini semua ya. semua. Jadi mau melaksanakan itu sudah dicek mau setelah pemakaman tidak Dicek. bunyi semua, tapi selesainya dicek lagi mau. Mau. Ada keanehan di situ. Iya. Boleh lah cilik riwut. Ini setelah almarhum meninggal, kegiatan dari anak-anak beliau ini kan. Nah, kegiatan kami ya semuanya ikut suami karena semua sudah berkeluarga. Nah, di saat itu tidak ada terpikir kami untuk rumah beliau yang di Palangkaraya ini. Nah, mungkin saya dikit cerita ya. Rumah ini sebetulnya adalah rumah jabatan. Oh. Dulu gubernuran lah istilahnya kan. Rumah dinas gubernur. Rumah dinas gubernur. Tapi boleh di DUM itu dicicil sama pemerintah. Jadi kami cicil, tapi sebelum beliau meninggal itu berapa kali dia pesan. Seandainya ada barang harta yang dia tinggalkan mau dijual silakan untuk hidup kalian. Tapi tolong rumah ini, rumah Jalan Sudirman dipertahankan. Buat kumpul keluarga, tempat kumpul orang banyak. Nah, saat itu kami berpikir, Bapak ini mungkin sudah agak Aneh-aneh ya pesan. apa ngelilu gitulah pikiran. Anak menantunya tidak ada penjabat, tidak ada pengusaha kaya. Bagaimana bisa kumpul orang banyak kan? Tapi ya sudahlah, itu sudahlah. Ternyata dengan berjalannya waktu, karena rumah ini kosong, jadi kami berpikir, kenapa foto-foto yang ditinggalkan Bapak begitu banyak kan nggak kita pajang? Yang kalau yang lihat cuma anak cucu kan sayang. Padahal ini foto-foto perjuangan Kateng. Akhirnya mau bikin mini galeri. Setelah berjalannya waktu, akhirnya kami berpikir, sayang rumah ini. Nah, waktu itu kan setelah beliau meninggal, dari Pemda meminta semua barang beliau untuk dibuatkan museum. Itu kita serahkan semua, karena memang tidak ada niat untuk buat seperti ini. Nah, sekarang ya yang barang yang pegangan kami aja yang kemarin untuk mengingat segala itu, yang dipajang segala baju-baju ini. Jadi itu ceritanya. Jadi rumah ini akhirnya kesepakatan saudara-saudara saya yang dipilih untuk mengelola, dibantu oleh anak saya Ciko untuk mengelola di sini. Kenapa jadi saya? Pertama, dari kami bersaudara, saya yang suka masak. Ternyata chef. Kedua, saya juga berkeyakinan Islam. Jadi untuk lebih pengunjung merasa nyaman, lebih baik yang Islam aja. Ibu Ida yang mengelola. Jadi di sini memang kami semuanya halal. Tidak ada menu-menu halal. Memang halal. Dan tidak ada sama sekali babi segala masuk sini nggak ada. Di dapur itu juga kebanyakan Islam. Jadi memang betul-betul dan halal. Menu lebih mengenalkan menu-menu khas Dayak. Khas Dayak. Jadi kita berjuang tidak harus dengan senjata. Macam-macam cara. Ya mungkin anak-anaknya berjuang di sini tetap melestarikan budaya Dayak, sejarah. Di sinilah tempatnya. Karena kita mengenalkan masakan Dayak. Karena masakan Dayak kan belum dikenal orang seperti masakan Jawa, Sunda, Padang, Banjar. Nah, mungkin dengan cara begini kita bisa lebih terangkat budayanya, kulinernya. Terus masalah musik, kami di sini juga etnik. Setiap minggu sekali malam Kamis ada live Dayak dan lagu-lagu dari siang sampai malam itu semuanya lagu Dayak yang pokoknya suasana Dayak Bazar lah di sini.
Kalau ingin mencari kedayakan ya di sini. Nah, ini tadi dulu Pian kan masih belum berkisah nih. Berapa dan sanak Pian nih? Nah, kisahkan kamu berapa dan sanak gitu nih? Kami berlima. Berlima Dan alhamdulillah sampai hari ini masih hidup semua. Alhamdulillah. Semuaan di Palangkaraya atau pisah-pisah Bu? Oleh beliau. 3 di Jakarta, 1 di Jogja, saya di sini. Rata-rata besok itu lah. Iya. Nah, ulun tuh kan masih kurang terlalu awan lah. Hello almarhum Cilik Riwut atau almarhum ke Bali ya? Oh, Bapak Helu, Pak Cilik Riwut Helu, selisih 10 tahun arun ibu menyusul. Ya. Dan sesuai dengan keinginan mereka, semua dikembalikan ke kampung halaman. Ibu asli Jogja. Ya, ibu asli Jogja. Oh, meninggalkan 5 orang anak. 5 orang anak. Pire esuk. Tuh, esuk pire lah jadi. Arek dulu lah. Arek. Sampai anu lah nak, tege bebuyut jadi. Tege buyut. Tege buyut. Tege buyut. Tapi alhamdulillah udah masih sehat uras lah. Sehat semua alhamdulillah. Kegiatan masing-masing Bu, TG kah Ibu Pak Hari terjun ke politik atau nilai jatun semua jadi ibu rumah tangga. Mungkin narayara lah karena dari kecil mete ulu bakas kan, jadi rasanya mungkin agak trauma sedikit karena tidak ada waktu buat keluarga kan. Anu lah kebanyakan tersita ke luar tanah sudah pada lindung keluarga. Iya, di rumah pun falsafah rumah betang itu dijalankan sama bapak. Falsafah rumah betang. Iya. Jadi dari kami kecil belum pernah namanya hidup tuh hanya ibu, bapak dan anak-anak. Selalu ada dia tampung dari keluarga bapak, keluarga ibu, atau orang yang dia temukan di jalan dibawa pulang kumpul. Jadi betul-betul keluarga besar. Makan pun tidak pernah dipisahkan, harus ngumpul. Iya, jadi tidak ada beda anak makan ayam makan tidak. Sama uras dulu sama uras ya. Iya. Kumpul kuman kelaitah di bahu sampai puji sampai 30 biti homo. Man, rami ya. Kalau selamatan kalau acara. Bu, sosok seorang Cilik Riwut di mata anak-anaknya seperti apa, Bu? Sosoknya untuk kami sangat menakutkan. Menakutkan. Kalau boleh jujur. Karena beliau sangat disiplin. Dan jarang bicara. Tapi tidak pernah marah, apalagi sampai memukul. Tidak pernah marah? Tidak pernah marah. Justru menakutkan. Iya, karena segan mungkin ya, iya, segan. Karena segan. Jadi akhirnya ya takut gitu kalau dekat dia tuh takut, aduh, punya salah nggak? Punya salah nggak? Dan selalu jawaban kami tuh tidak pernah selain ya Pak. Kayak Abri ya. Ya Pak. Siap. Beliau sosok seorang ayah yang penyayang. Sangat penyayang. Sangat penyayang. Jadi beliau ini caranya mendidik dan merangkul anak itu dulu kan kalau liburan tuh pasti bulan Desember 1 bulan kan, nggak kayak sekarang. Jadi dia selalu bagaimana caranya tahun ini kami pulang ke Kasungan, tahun depan pulang ke Jogja. Dibagi lah. Iya, jadi sampai sekarang hubungan kami dengan segala sepupu segala itu tuh sangat dekat. Karena dari kecil sudah kenal kan, sudah bermain. Dan dia selalu mengirim surat untuk ipar-iparnya bahwa nanti tanggal sekian dari ini kami akan ke Jogja, bisa tidak kita kumpul di sana. Lagi biar para penonton di channel ini tahu nama-nama putra putri Cilik Riwut apa dari pertama. Panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Yang nomor 1 Emiliana Enon Heriani. Yang nomor 2 Ratna Hawun Mearti. Nomor 3 Nila Ambun Triwati.
Nomor 4 saya Kameluh Ida Lestari. Nomor 5 yang paling kecil Anakletus Tarung Chandra Utama. Artinya nama-nama anak beliau digabungkan dari Dayak dan Jawa. Jawa. Iya benar. Menyatukan dua wilayah, dua daerah dijadikan satu untuk nama anaknya. Jadi bukan hanya itu. Cucu yang lahir di saat beliau masih ada, beliau selalu dulu kan zamannya pakai telegram ya. Itu pasti dia kasih nama. Jadi kadang-kadang kita membuat nama tuh sudah gak bisa masuk lagi. Udah beliau yang kasih nama duluan. Jadi semua cucunya ada nama Dayak. Sudah. Dia tahu anak laki-laki kan, ini namanya. Kayak anak saya ini namanya Sulang. Semua dikasih nama. Terakhir Bu ya, pesan-pesan untuk anak muda nih, kaum milenial bahasanya sekarang. Pesan Ibu agar budaya dan sejarah Kalimantan khususnya Dayak alhamdulillah Dayak agar tidak punah dan lebih dikenal ke publik. Itu tugas kita. Jadi saya rasa anak-anak muda sekarang cobalah belajar lebih mengenal lagi masalah adat istiadat dan budaya, terutama Dayak ya. Karena agak prihatin juga banyak yang tidak tahu. Jadi bukan kita mau mengagungkan para pendahulu kita. Mereka sudah berjuang dengan susah payah, pengorbanannya. Mereka tidak tahu. Kalau ditanya siapa Cilikriwut, jawabannya nama jalan, nama bandara. Jadi mungkin itu tugas kita sekarang untuk mengingatkan mereka. Sama budaya, kita boleh mengikuti kemajuan zaman, tapi jangan pernah melupakan kita punya budaya sendiri. Dan jangan malu mengaku diri ini orang Dayak. Mengaku orang Dayak. Jadi jangan hanya mengaku orang Dayak untuk kesaktiannya, kehebatannya. Tapi cobalah belajar lagi masalah adat istiadat kita, budaya kita. Galilah lagi, karena banyak yang sepertinya sudah mulai hilang. Itu yang harus kita gali. Kalau sampai hilang itu bukan salah orang, kita yang salah. Yang dicari kesaktiannya. Giliran sopan santunnya kada digali. Jadi orang tuh mengenalnya Dayak ini orang pendatang yang hanya kesini aja merasa takut gitu dengar Dayak. Padahal sudah datang ke sini hanya dia mengaku baik-baik orang Dayak nih, ramah-ramah segala macam itu Makanya itu yang harus kita move kan. Nah, salah satu juga kenapa kami membuat ini. Jadi bisa lebih mengedukasi dan mengenalkan. Iya, anak-anak muda tuh ini loh. Perjuangan orang dulu bukan mencari Wani Piro ya. Mereka berjuang memang betul-betul untuk kita. Paling tidak ambillah sedikit dari perjuangan mereka itu kan. Jadi saya rasa saya tutup sampai sini ceritanya. Karena kalau cerita terus mungkin kita nggak tidur-tidur. Kesana kemari lagi ceritanya. Jadi itu aja sebagian yang bisa saya sampaikan mengenai Bapak Cilikriwut. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sudah jauh-jauh dari Banjarmasin untuk bisa bertemu kita. Tidak, kalau orang Dayak bilang Puan Uluh. Apa itu? Puan Uluh itu kata orang. Jadi lebih langsung mendengar bagaimana kehidupan Pak Cilikriwut. Terima kasih banyak untuk kedatangannya ke sini. Dan saya berharap bisa kembali lagi kemari. Dan saya akhiri pembicaraan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kisah Ibu Ida Riwut atau Kameloh. Kada ingat lagi panjang artinya. Jadi pesan Sidin hanya menggali apa-apa dari Dayak itu jangan
kesaktiannya aja, karena peletnya dicari kesaktiannya mbak itu. Sopan santunnya kada ya kalau sabarataan digali, diketahui, dikaji. Nah kira-kira sampai di sini aja dulu juga pertemuan kita. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.